Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Tahukah Anda bahwa Nabi Isa, alaihi salam adalah salah satu dari nabi-nabi mulia yang wajib diimani oleh setiap muslim di seluruh dunia? Ya, tanpa mengimani keberadaan Nabi Isa, tidaklah sempurna keimanan seorang muslim. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus secara khusus kepada Bani Israel, sebuah kaum yang kala itu telah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Musa, alaihi salam. Keistimewaan Nabi Isa bukanlah hal asing di telinga kita. Sejak awal kelahirannya, beliau telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Bayangkan, beliau lahir dari seorang wanita suci, Maryam, alaihissalam, tanpa seorang ayah pun, sebuah peristiwa agung yang tak pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya itu, Nabi Isa diberikan berbagai mukjizat menakjubkan oleh Allah, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, bahkan menghidupkan orang mati. Allahu Akbar. Semua itu tentu bukan karena kekuatan beliau pribadi, melainkan atas izin dan kehendak Allah semata. Namun, keistimewaan Nabi Isa tidak berhenti sampai di situ. Dalam lembaran akhir sejarah umat manusia nanti, beliau memiliki peran luar biasa penting, yakni akan diturunkan kembali oleh Allah ke bumi menjelang hari kiamat. Misi agung beliau membunuh Dajjal, sang pembawa fitnah terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa justru Nabi Isa, alaihi salam yang ditugaskan untuk mengalahkan Dajjal? Bukankah Nabi Muhammad adalah penghulu segala nabi dan penutup para rasul? Mengapa bukan beliau yang diberi tugas besar ini? Nah, sahabat beriman, disinilah letak rahasia besar yang syarat hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki alasan agung di balik keputusannya. Mari kita telusuri dan renungkan bersama alasan mengapa Nabi Isa lah yang diutus untuk mengakhiri fitnah Dajjal, bukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi Isa as yang diturunkan untuk membunuh Dajjal, bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pertanyaan ini seringkali muncul di benak banyak muslim. Mengapa Allah justru menurunkan Nabi Isa, alaihi salam di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal beliau adalah penutup para nabi dan manusia paling mulia di sisi Allah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyelami beberapa aspek penting dalam syariat, hikmah, serta rahasia ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti mengandung kebaikan. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan tidak akan kembali sebagai penutup para nabi, Khatamun Nabiin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan risalah kenabian. Allah menegaskan bahwa beliau adalah nabi terakhir, dan tidak akan ada nabi baru setelahnya. Oleh karena itu, beliau tidak akan kembali ke dunia, karena tugas beliau sudah selesai dengan sempurna. Risalah Islam telah disempurnakan dan ditutup dengan turunnya wahyu terakhir. Sementara Nabi Isa, alaihi salam belum wafat, melainkan diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 158. Oleh sebab itu, turunnya Nabi Isa bukanlah kelahiran kembali, melainkan lanjutan dari kehidupannya yang sebelumnya terhenti. Beliau datang bukan membawa syariat baru, tapi untuk menegaskan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Nabi Isa akan mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah poin penting. Saat kembali ke dunia, Nabi Isa tidak membawa ajaran baru atau mengganti hukum Islam. Beliau akan menjadi pengikut syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan sholat di belakang imam umat Islam. Ini menunjukkan bahwa beliau turun sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi yang membawa misi kerasulan. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman sejatinya adalah bentuk penegasan bahwa Islam adalah agama terakhir, dan semua nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa sendiri, tunduk kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Menghancurkan fitnah Dajjal adalah misi penutup Nabi Isa as. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dia membawa tipu daya luar biasa yang bisa menyesatkan banyak manusia. Disinilah peran Nabi Isa,
alaihi salam menjadi sangat penting. Beliau adalah satu-satunya yang diberi kekuatan oleh Allah untuk membunuh Dajjal secara fisik. Mengapa demikian? Karena salah satu misi Nabi Isa adalah membersihkan namanya dari fitnah yang pernah disebarkan oleh Bani Israel dan kaum Nasrani, yang menyimpang dari ajarannya. Dengan mengalahkan Dajjal, yang merupakan simbol kesesatan dan klaim palsu ketuhanan, beliau membuktikan bahwa dirinya adalah hamba Allah, bukan Tuhan sebagaimana keyakinan kaum yang telah menyimpang. 4. Sebagai tanda besar datangnya kiamat, turunnya Nabi Isa adalah salah satu tanda besar dari dekatnya hari kiamat. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa, demi Allah, sesungguhnya akan turun Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Isa akan menghancurkan simbol-simbol kesesatan, menegakkan keadilan, dan menumbangkan kekuatan Dajjal. Ini bukan sekadar misi pribadi, tapi bagian dari takdir besar menuju akhir zaman. Kesimpulan, semua karena hikmah dan ketetapan Allah. Sahabatku, turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukan karena derajat beliau lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW, melainkan karena tugas khusus yang telah Allah tetapkan dalam skenario besarnya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan pembawa risalah universal, sedangkan Nabi Isa memiliki misi lanjutan yang belum tuntas, meluruskan pemahaman kaumnya, menghancurkan fitnah Dajjal, dan menegakkan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah. Nabi Isa akan menghancurkan simbol-simbol kesesatan, menegakkan keadilan, dan menumbangkan kekuatan Dajjal. Ini bukan sekadar misi pribadi, tapi bagian dari takdir besar menuju akhir zaman. Kesimpulan, semua karena hikmah dan ketetapan Allah. Sahabatku, turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukan karena derajat beliau lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW, melainkan karena tugas khusus yang telah Allah tetapkan dalam skenario besarnya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan pembawa risalah universal, sedangkan Nabi Isa memiliki misi lanjutan yang belum tuntas, meluruskan pemahaman kaumnya, menghancurkan fitnah Dajjal, dan menegakkan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah. Semuanya terjadi atas kehendak dan kebijaksanaan Allah yang Maha Mengetahui. Semoga dengan memahami hal ini, keimanan kita kepada para nabi semakin kuat, dan kita semakin siap menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman dengan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin.